Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, balik lagi bersama dengan saya Samuel Rosen. Dan kali ini saya ingin memberikan renungan singkat yang pastinya kita akan diberkati dan kita akan bertumbuh lewat kebenaran firman Tuhan. Nah teman-teman, sebelum saya masuk dalam kebenaran firman Tuhan, saya ingin bertanya, ketika kita mendengar kata miskin, apa sih yang terlintas dalam benak pikiran kita? Kalau kita dengar kata miskin, mungkin kita bisa bilang orang yang kekurangan, orang yang punya keterbatasan, dalam arti kata pastinya keterbatasan ekonomi. Lalu mungkin orang yang gak berguna, mungkin orang yang dianggap rendah, disepelekan, dipandang sebelah mata, dan mungkin ya hal-hal yang negatif ketika kita dengar kata miskin. Tapi yang menarik di sini yang saya ingin mau sampaikan adalah ternyata orang yang tadi kita sebut, orang gak berguna, orang yang punya keterbatasan dalam ekonomi, orang yang dipandang sebelah mata, itu menjadi alatnya Tuhan. Wow, pasti menarik nih, dan pastinya seru. Kira-kira kok bisa ya orang yang punya keterbatasan dan miskin itu Tuhan pakai? Lalu timbul pertanyaan, apakah orang kaya Tuhan nggak pakai? Oh, nggak juga. Karena hari ini saya ingin membahas dalam konteks di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 16. Dan ini menjadi sebuah pembelajaran yang menarik khususnya buat kita semua, bahwa Tuhan itu bisa pakai siapa aja. Dan kali ini saya ingin membawa tema bahwa si miskin dipakai Tuhan. Loh, apa hubungannya nih kira-kira? Yuk kita sama-sama belajar kali ini. Nah, kalau teman-teman, Bapak Ibu Saudara juga punya Alkitab dan mau buka Alkitab sama-sama dengan saya, boleh di 1 Raja-Raja pasal ke-17 ayat 7 sampai 16. Nah, untuk yang pertama kita akan baca dulu di dalam ayat 7 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tidak turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Elia ini adalah seorang nabi, dan dia adalah utusan Tuhan. Dan Tuhan bilang begini, bersiaplah pergi ke Sarfat, yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Yang menarik ini, Tuhan suruh, itu sebuah perintah. Dan sebagai nabi utusan Tuhan, Elia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dan ini sungguh menarik, disuruh pergi. Lalu ada kalimat yang menariknya bilang begini nih, di ayat ke 9, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Nah, teman-teman, coba saya mengilustrasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti ini. Saya, Samuel Rosen, ketika saya berdoa, saya mendengar suara Tuhan dan pesan Tuhan, dan Tuhan memerintahkan saya untuk pergi ke suatu tempat. Contoh, saya ambil ke Surabaya deh. Dalam doa saya, ketika saya berdoa, di situ saya dengar bahwa Tuhan menyuruh saya untuk pergi ke Surabaya. Nanti ketika di Surabaya itu, nah seperti yang terjadi sama si Elia ini, ketika sampai kamu nanti di Sarfat itu, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Samuel, setelah kamu sampai ke Surabaya, Tuhan sudah memerintahkan seorang janda untuk memberi saya makan. Artinya ketika saya pergi ke sana sudah ada yang memenuhi kebutuhan saya dalam segi makanan. Ketika kita bilang makanan, pasti gak cuma makanan aja dong. Kalau dia bisa tanggung kita makanan, pasti yang ada di benak kita bahwa dia juga pasti nampung kita. Ada yang namanya penginapan. Dan juga pasti kemana-mana pasti dia sediakan, ada transportasi. Secara pemikiran saya, kalau Tuhan suruh saya pergi ke Surabaya, dan Tuhan sudah siapkan orang yang untuk memberkati saya,
konteks pemikiran saya berubah. Pasti orang itu diberkati Tuhan. Pasti orang itu orang yang kaya. Nah, dan di sini ditulis ketemu seorang janda. Kalau saya dibilang ke sana, ketemu seorang janda, ada dua pemikiran saya. Ini janda kaya atau janda miskin nih. Sebagai manusia, kita berpikir seperti itu. Dan itu logika. Nah, yang menariknya dari kisah ini, ternyata apa yang saya pikirkan itu berbeda dengan kisah yang di sini. Berbedanya apa? Tadi saya bilang kalau saya berpikir ada seorang janda yang bisa tampung saya atau orang siapapun itu yang bisa tampung saya dan dia akan mencukupi segala kebutuhan saya, artinya orang itu diberkati Tuhan. Nah, yang di dalam Alkitab ini ternyata kalau kita pelajari bersama nanti sebentar, teman-teman bisa tahu ini janda kaya, apa ini janda yang miskin, atau ini janda yang sederhana. Yuk kita beralih ke ayat 10 dan 11. Ayat 10 dan 11 bilang begini, ketika sampai si Elia ini sampai di Sarfat, lalu ayat 10 bilang begini, sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai di pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Wah, kalau mengumpulkan kayu api, ini udah mulai timbul pertanyaan nih. Kok kalau seandainya ini janda kaya, kok ngumpulin kayu api ya? Mungkin ya secara manusia, secara pemikiran kita udah mulai berpikir nih, ini Tuhan benar apa kagak ya? Ini jandanya janda yang ini apa janda yang lain ya? Mungkin begitu. Nah, kita lanjutkan di ayat 10 tadi, seorang janda mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambilkan bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Dan Elia mulai bertanya sama janda itu, tolong dong ambilin saya air supaya saya nggak kehausan, karena saya haus nih buat saya minum. Yang jadi pertanyaan, kita belum tahu sampai di sini nih, ini si janda kaya atau ini si janda miskin. Karena kalau cuma sekedar minta minum aja menurut saya, ya pasti ada lah. Even cuma air putih aja, pasti dia bisa memberikan. Lanjut, kita baca ayat berikutnya. Nah, ayat 11 bilang gitu. Ayat 11 bilang gini, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi. Nah, si Elia ngomong lagi nih, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Waduh, yang ini jadi tambah pertanyaan lagi nih. Satu sisi mungkin kita berpikir, apakah Elia ini ngetes? Air minum punya, roti punya nggak nih kira-kira? Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya siapa sih janda ini? Dan apa sih kerjaan dia? Ataukah dia kaya? Ataukah dia biasa-biasa aja, janda yang sederhana? Atau janda yang miskin? Nah, di ini menarik yang tadi saya bilang. Si miskin dipakai Tuhan. Kalau udah dengar begitu, pasti mungkin kita udah mulai bisa menyimpulkan dan menggambarkan bahwa janda ini adalah janda yang miskin. Tapi yang jadi pertanyaan, miskinnya sampai gimana sih? Waduh, artinya miskin itu ada kelasnya? Enggak juga sih, bukan ada kelasnya. Tapi kita bisa mengkategorikan dia miskin itu, ya miskin karena dia ya cuman rumahnya sederhana atau gimana, miskin itu relatif. Tapi kita lihat, ini janda yang seperti apa miskinnya. Berikutnya kita baca yuk di ayat 12. Ayat 12 bilang begini, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Wah, ini si Elia mungkin cuma mulai berpikir nih, tadi Tuhan bilang ketika saya sampai di Sarfat, ada seorang janda akan memberi saya makan. Loh, ini saya ketemu janda nih. Diminta roti aja, dia bilang nggak ada. Saya nggak punya roti. Waduh, Han, ini gimana ya? Apakah salah janda kali ini ya? Maksudnya bukan janda yang ini kali ini. Aduh, saya salah lagi, udah saya minta lagi. Tapi saya percaya ketika Tuhan menyuruh, itu ada konfirmasi. Dan pasti juga ada konfirmasi dalam arti kata ketika saya menyuruh,
Tuhan menyuruh saya pergi ke Surabaya yang tadi saya bilang, di Surabaya juga pasti Tuhan juga mengkonfirmasi seseorang untuk sesuai dengan apa yang Tuhan konfirmasikan ke saya. Artinya ada connect. Nah, kita baca lagi yuk. Dan perempuan itu kan ngomong tadi bilang begini, tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Jadi dia ngumpulin yang tadi yang seperti ayat sebelumnya kita baca, memang dia mengumpulkan kayu api. Dan untuk apa sih kayu api itu? Setelah dia kumpulkan kayu api itu, kemudian aku mau pulang mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Nah, teman-teman, menarik sekali. Ternyata janda yang dipersiapkan Tuhan ini untuk Nabi Elia adalah janda yang sangat miskin. Kenapa sih bisa bilang janda yang sangat miskin? Bisa kebayang gak sih? Dia cuma punya segenggam tepung, dan ketika dia buat tepung itu, dia akan mati. Artinya dia sudah tidak punya makanan lagi. Artinya dia sudah benar-benar hidupnya bergantung pada tepung itu. Dan itu yang dia punya yang berharga. Bisa kebayang buat teman-teman juga, kalau yang berharga ini diminta, kalau menurut kita, kalau kita masih punya beberapa roti, kita punya makanan, kita punya ternak, menurut kita tepung ini sesuatu yang biasa aja. Kalau saya kasih sama Elia, ya nggak apa-apa, saya masih punya yang lain. Tapi bisa kebayang nggak sih, ini tepung satu-satunya untuk bertahan hidup setelah makan mati, ini diminta sama Elia. Kalau kita posisikan diri kita sebagai janda itu, apa yang kita lakukan? Ini menjadi sebuah pertanyaan buat kita. Apakah kita mau memberikan tepung itu? Atau kita tetap bertahan dengan argumen kita? Kita bilang, gimana sih Elia? Katanya kamu nabi Tuhan, masa nggak tahu sih? Saya ini kan janda miskin, punya cuma segenggam roti, segenggam tepung ini. Ini jelas-jelas kalau saya makan, saya bakalan mati. Masa kamu nggak bisa dapat konfirmasi sih dari Tuhan? Masa kamu ibaratnya ya, mungkin ya, kalau bahasa sekarangnya, masa gila lu, gue udah miskin, lu tambah bikin gue mati lebih cepat, kurang lebih begitu. Orang tinggal satu-satunya diminta. Kebayang nggak sih? Artinya gini loh, ada sesuatu yang menarik di sini, yang mau Tuhan kasih terhadap Elia dan juga si janda ini. Kalau mungkin kita jadi janda ini, kita berpikir, ngapain gua kasih dia? Orang gua juga kekurangan kok. Orang gua juga tinggal segini-gininya, ngapain gua kasih? Ya mendingan gua pertahanin dong buat gua hidup. Benar apa benar? Kebanyakan kita, kalau kita mendengar sesuatu, entah itu mungkin Tuhan gerakkan kita untuk memberi, atau Tuhan ingatkan kita untuk memberi, kita selalu berpikir untuk diri kita dulu sendiri. Dan itu secara manusiawi wajar. Artinya gini loh, ketika apa yang kita punya ini terbatas, bisa nggak sih kita mau memberikan dan taat memberikan ini sama Tuhan? Itu yang jadi permasalahannya. Artinya di sini kita belajar dari janda ini tentang satu hal yang menarik. Kira-kira apa yang kita bisa belajar dari si janda ini? Dari kekurangannya, dari yang dia punya nih, satu-satunya yang berharga, tapi apa yang dia lakukan? Yuk kita sama-sama belajar. Kita baca lagi di ayat tadi sudah di ayat 12, sekarang ayat 13 bilang begini. Tetapi Elia berkata, janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu, bagi anakmu. Ini sebuah pernyataan yang secara manusia nggak masuk akal. Secara manusia ini ngelunjak. Ngelunjaknya apa? Loh, roti punya gua. Ngomong kasarnya kan begitu teman-teman. Kalau bahasa sekarang ini, loh,
ini roti punya gua, tepung ini punya gua. Ya gua mau apa? Ini terserah gua. Kenapa lu datang-datang tiba-tiba mau main minta lalu suruh kasih gua duluan? Kurang lebih kan begitu. Dan di situ sebagai manusia kita mulai berpikir nih. Logika kita berpikir, saya kasih. Ini punya saya, tepung saya. Kenapa dia merintah seenak jidat dia, seenak udel dia, ngomong bikin dulu buat dia, lalu sisanya buat saya dan anak saya. Ini kadang-kadang nih orang ngomong susah ya, otaknya kayaknya nggak di sini nih, mungkin di dengkul. Sebagai manusia mungkin salah satu respon yang kita tunjukkan dan kita lakukan adalah seperti itu. Kita bilang, wah ini nggak bener nih, ini kayaknya wah nggak beres nih. Nah itu jadi pertanyaan buat kita. Kalau kita yang mengalami seperti itu dan kita jadi si janda itu, apa yang kita lakukan? Apa yang kita perbuat? Kita nggak tahu loh apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi kita diperhadapkan seperti itu. Contoh, misalnya Tuhan ingatkan kita untuk memberi kepada seseorang. Dan itu Tuhan ngomong sama kita dan itu sangat kuat. Jadi pertanyaannya, kita mau lakukan atau kita bilang, ini kayaknya suara yang aneh, ini suara setan. Apa yang kita mau lakukan? Kurang lebih gambarannya, kasusnya kurang lebih begitu. Kita diminta sama Tuhan untuk memberikan sesuatu, mungkin itu punya kita yang berharga, atau punya kita yang kita butuh juga, tapi yang kita butuh ini Tuhan suruh kasih orang. Tuhan suruh beri ke orang lain. Pernah gak sih teman-teman ngalamin seperti itu? Dan pernah gak sih teman-teman diperhadapkan dengan situasi yang seperti itu? Nah, pertanyaannya, kita lakuin apa nih? Lakuin yang Tuhan suruh, atau kita tetap pegang argumen kita? Kita bahkan bilang sama Tuhan, Tuhan gimana sih orang saya aja kekurangan, saya aja masih empot hidupnya, masa saya suruh nabur buat kasih si A, si B, si C, masa saya memberi buat si A, si B, si C, saya aja setengah mati hidup, saya aja hidup pas-pasan. Nah, janda ini mungkin dalam hatinya, dia juga mungkin ada seperti itu sebagai manusia, ya mungkin dia berkomentar seperti itu. Tetapi di ayat berikutnya, apa yang kita bisa pelajari dari janda ini? Yuk kita sama-sama baca yuk teman-teman. Di ayat berikutnya, ayat 14 bilang begini, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Kalau sebagai manusia dan kita berpikir ini makin aneh, ini Elia makin aneh. Jelas-jelas yang punyanya, yang saya punya udah tinggal segini-gininya. Tapi dia ngomong satu, kasih dulu buat dia. Yang kedua, nanti ketika kamu kasih, ini nggak bakal habis, tepung ini nggak bakal habis. Kalau secara pemikiran kita, secara akal sehat kita, memang nggak masuk akal. Loh, ini kalau udah dikasih ke Elia, sisanya tinggal dikit buat saya berdua, gimana? Nggak bakal habis sampai hujan turun, ngaco nih, ngelantur nih, halu. Kurang lebih kita bisa bilang begitu kan. Mungkin kita berkomentar seperti itu dan kita berpendapat seperti itu. Orang barangnya udah tinggal segini-gininya, lalu lu suruh gua bikin kasih lu dulu, ngomong kasarnya gitu. Lalu sisanya buat gua, gila lu enak aja. Nggak cuma sampai di situ. Lalu kayak seperti kita tuh diiming-imingi sesuatu yang nggak masuk akal. Kalau lu buat, lu kasih, dan lu ikutin apa yang dikatakan sama Elia ini, lu nggak bakal habis. Lu akan mengalami sesuatu, tepung itu nggak bakal habis. Dan bisa dibilang mengalami mujizat. Secara manusia, kalau kita diperhadapkan seperti itu, otak kita mikir, otak kita jalan, logika kita berjalan, dan kita mulai berpikir, apa benar ya hari begini bisa ada mujizat? Apa benar mujizat itu bisa terjadi? Benar nggak teman-teman begitu? Jangan-jangan ini yang ngomong halu nih. Lagi zaman begini, kebanyakan banyak yang halu, banyak yang stres, mungkin di stres. Mungkin kalau ini terjadi sekarang kita bisa bilang, kebanyakan di rumah ini, jadi kayak begini nih, stres. Tapi coba kita belajar. Yang tadi saya bilang,
apa yang dilakukan oleh janda yang miskin ini. Dan ini sebuah pembelajaran yang sangat berharga buat kita dan mengingatkan kita. Yuk kita sama-sama baca ayat 15. Ini sangat menarik. Di ayat 15 bilang begini. Lalu pergilah perempuan itu. Wah, bener kan tuh? Dia main pergi aja kan, nggak diladenin. Tunggu dulu, ini belum selesai. Dia pergi ngapain nih? Setelah dia bilang ini, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Kalau kita dengar kayaknya kita gerem nih. Wah, ini kenapa nih? Kalau kita nggak tahu kisah belakangnya, kita mungkin bisa bilang, kita berargumen bahwa ini kayaknya nih si janda juga geblek nih. Udah mau mati aja masih mau ngasih kayak begitu. Udah kurang aja masih mau ngasih begitu. Udah kayak orang bener aja nih. Kayak orang kaya aja nih. Kayak orang banyak duit aja nih. Udah kayak orang banyak istilahnya, wah kayak orang hebat aja. Tapi bukan masalah hebat, bukan masalah kaya, bukan masalah dia punya lebih dari itu. Tapi apa yang kita bisa pelajari, kita lanjutin dulu nih. Bilang begini, buatlah seperti perempuan dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ternyata yang diomongin sama Elia itu bener loh. Kebiasaan kita harus lihat dulu di depan mata kita sesuatu yang benar nyata, baru kita percaya. Ketika kita belajar untuk seperti janda ini, apa sih yang kita bisa pelajari? Saya mencatat bahwa ada hal yang menarik yang kita bisa dan kita harus pelajari dari janda ini, yaitu bicara tentang yang namanya taat. Kalau ngomong taat, gampang diucapkan, sulit untuk dilakukan. Sederhana aja dalam kehidupan kita. Kita setiap hari katanya baca firman Tuhan. Kita setiap hari katanya merenungkan firman Tuhan. Pertanyaannya, setelah kita baca, kita tahu dong apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Lalu coba kita introspeksi diri kita. Apakah yang sudah kita baca, firman yang sudah kita baca, kita sudah lakukan dalam kehidupan kita? Itu salah satu bentuk yang namanya taat. Dari hal yang sederhana aja, dari yang kita baca, yang jelas-jelas itu firman Tuhan yang kita harus taati, bisa nggak kita lakukan? Itu jadi sebuah pertanyaan. Apalagi ngomongin kalau seperti kayak janda ini, memberi, melakukan aja susah, apalagi mau memberi. Ngerti ya maksud saya teman-teman ya? Dari hal yang sederhana aja, melakukan, nggak minta apa-apa, cuman ngelakuin aja apa yang Tuhan perintahkan dan Tuhan suruh. Itu aja kita belum bisa taat. Apalagi seperti janda ini, memberi. Ketika Tuhan suruh begini-begini dan di situ disuruh ada perintah untuk memberi. Nah, bisa nggak kita? Kebanyakan kita itu agak berat kalau ngomong yang namanya memberi. Karena kita berpikir kita aja kurang, kita aja pas-pasan, kita aja masih hidup seperti ini, dan kita aja masih ya kayak begini. Gimana kita mau memberi? Nah, pertanyaannya, coba perhatikan dengan baik. Apakah keadaan kita hari ini jauh lebih baik daripada janda itu? Janda ini bilang bahwa ketika tepung yang dia punya itu dimakan sama anaknya, besok mati. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian gimana? Apakah sama seperti yang dialami janda ini? Atau keadaan kita jauh lebih baik? Kalau janda ini bisa taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan, untuk melayani yang namanya Elia itu, apalagi kita yang mungkin kita lebih baik ketika Tuhan coba taruh sesuatu dalam hati kita dan Tuhan ingatkan sesuatu dalam hati kita, belajarlah untuk taat. Nah, di sini yang kita pelajari tentang ketaatan dari si janda ini, ada dua hal yang menarik yang saya catat, bahwa gini loh, ketaatan adalah refleksi iman kita kepada Tuhan. Ketaatan dan iman merupakan dua kata yang tidak dapat dipisahkan. Artinya, kalau kamu
taat berarti kamu beriman sama Tuhan. Kalau kamu punya iman sama Tuhan, berarti kamu taat. Dan ini tidak bisa dipisahkan. Ibarat kayak dua sisi mata uang. Nggak bisa kamu pisahkan, itu harus menjadi satu. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa kalau kamu mengaku kamu beriman sama Tuhan, maka ketaatan adalah buktinya. Hari-hari ini mungkin kita bilang, saya punya iman sama Tuhan tuh luar biasa. Saya selalu bergantung dan saya percaya iman saya kokoh sama Tuhan. Jadi pertanyaannya, jangan terlalu jauh kita membahas tentang iman kita. Tapi dari buktinya kita lihat. Dari yang kamu omongin, kamu bisa taat nggak dengan apa yang kamu baca firman ini? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya mencatat tentang yang namanya taat adalah ketaatan adalah cara Tuhan memberikan berkat dan pemeliharaannya pada kita. Sebagai contohnya, janda di Sarfat itu. Kalau kita coba review sebentar, kejadian dari si Elia ini diperintahkan Tuhan ketemu janda. Kita kan nggak tahu bahwa ada hal yang mujizat yang akan terjadi sama si janda ini. Dan Elia pun tidak tahu bahwa dia ketemu sama seorang janda yang ternyata memang janda miskin. Sama seperti yang saya ilustrasikan, saya nggak bakal tahu saya ketemu dengan siapa nanti di Surabaya. Kalau pemikiran saya dan dari yang saya baca, kalau Tuhan perintahkan dan janda itu memelihara saya, artinya janda itu secara pemikiran manusia yang disiapkan Tuhan pasti minimal dia punya makanan, dia menyiapkan, ya nggak miskin-miskin amat. Ternyata janda yang besok mau mati nih, yang disiapkan Tuhan sama Elia. Dan ini sebuah pembelajaran yang menarik sekali. Dan yang kedua yang tadi saya bilang bahwa berbicara tentang ketaatan adalah itu cara Tuhan memberikan berkat. Ketika kita taat, maka kita akan lihat pemeliharaan Tuhan. Contohnya, ya janda itu. Janda itu bisa aja nggak taat. Janda itu bisa aja mengeluarkan argumen. Janda itu juga bisa aja bilang bahwa saya nggak mau, lebih baik saya makan daripada saya mati. Tapi dari keterbatasannya, dari kekurangannya, dan dari apa yang dia punya, dia belajar mau taat dengan apa yang dikatakan sama Elia ini, pesan Tuhan melalui Elia ini. Dan akhirnya teman-teman lihat nih, di ayat 16, ayat terakhir, apa yang terjadi sama janda ini? Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Nah, teman-teman, kita sudah bahas tadi dari ayat 7 sampai ayat ke-16. Saya pikir dan saya rasa kita ngerti kok. Bahkan kita tahu cerita ini. Dan saya juga percaya, mungkin hari ini teman-teman yang menyaksikan video ini diingatkan kembali bahwa ketaatan itu sangat penting. Bukti kamu beriman sama Tuhan, buktinya apa? Ya ketaatan kamu. Dan kamu juga ingat, kalau kamu pengen mengalami sesuatu yang luar biasa, mujizat Tuhan, belajarlah untuk taat. Dan ingat, saya mencatat bahwa di sini, dari kisah si janda miskin ini, si janda Sarfat ini, mujizat, ingat ya sekali lagi teman-teman, mujizat itu terjadi dalam hidup kita untuk menjawab kebutuhan, bukan keinginan. Seperti yang terjadi sama janda yang di Sarfat ini. Kebutuhan dia apa? Tepung roti itu dan minyak. Dan akhirnya yang menjadi sebuah kebutuhan dan menjadi kebutuhan janda itu Tuhan cukupkan. Bagaimana bisa Tuhan cukupkan? Karena janda itu mau taat. Dia tidak berpikir secara logika, dia berpikir. Kalau dia berpikir secara manusia dia mengeluarkan argumen sama Elia, dia bisa aja menghindar dan dia berpikir bahwa ini ngaco. Tapi disitulah belajar sama si janda itu, taat. Nah, teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa jadi berkat dan mengingatkan kita semua.
Kalau kamu bilang diri kamu beriman sama Tuhan, buktinya ketaatan. Dan ingat, hasil dari ketaatan, kamu akan mengalami sesuatu yang luar biasa bersama dengan Tuhan Yesus. Jangan selalu menuntut haknya kamu, tapi belajarlah untuk melakukan kewajiban kita. Kewajiban kita apa? Taat sama Tuhan. Semoga renungan ini menjadi berkat dan kita diberkati semuanya. Tuhan Yesus memberkati.